Halo, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah tempat yang sangat indah. Tempat ini berada di Keuskupan Amboina. Namanya adalah Gua Maria Airlow. Jika Anda datang ke tempat ini, Anda akan menemukan begitu banyak inspirasi karena tempat ini berada di sebuah ketinggian. Di belakang saya ini adalah gerejanya, ada juga Gua Marianya, dan juga ada stasiun jalan salibnya. Yang menarik adalah Anda berdoa dalam kesunyian karena tempat ini jauh dari keramaian, tapi juga setelah berdoa Anda akan menikmati suasana yang sangat indah karena Anda akan melihat begitu banyak pepohonan, dan juga dari ketinggian Anda bisa melihat pepohonan dan juga langsung melihat lautan biru. Pemandangannya sangat indah. Jangan lupa datang ke Keuskupan Amboina, tempat di mana kami berada. Terima kasih, berkah dalam. Mari kita jalan-jalan melihat tempatnya. Ini adalah tampak gereja dari samping. Kita bisa melihat bagaimana gedung gereja ini atau kapel ini didirikan tepat di tengah-tengah lokasi ini dan juga berada di puncak ketinggian. Dari samping kita bisa melihat bagaimana bangunan gereja ini. Nah, seperti inilah tampak gereja yang berada di lokasi Gua Maria Airlow milik Keuskupan Amboina. Jika Anda ke tempat ini, Anda akan dihantar untuk melihat pemandangan yang sangat indah karena ini berada di ketinggian, dan Anda bisa melihat di sebelah sana itu ada banyak pepohonan, tapi juga langsung berhadapan dengan laut lepas. Nah, seperti ini. Kita akan melihat lebih jelas lagi pada sisi sebelah barat nanti. Nah, inilah tampak gereja dari samping. Nah, halamannya masih sangat luas sehingga masih terbuka kemungkinan untuk dibangun bangunan-bangunan pendukung untuk para peziarah atau siapa saja yang mau datang ke tempat ini untuk berdoa sekaligus bisa berekreasi karena bisa melihat pemandangan yang indah. Hari ini cuacanya sangat baik, kita bisa melihat langit yang biru, awan yang cerah seperti ini. Sekali lagi, bangunan ini atau lokasi ini milik Keuskupan Amboina. Kita akan segera berpindah ke sisi bagian tengahnya nanti. Nah, ini kita melihat gedung gereja dari sisi sebelah barat. Dari sisi sebelah barat kita bisa melihat seperti ini. Ini adalah gedung gerejanya atau kapelnya, dan di bawah sini adalah halaman parkirannya. Sangat luas memang. Ini halaman parkirnya. Ini bagian tamannya. Sebentar kita akan berjalan-jalan untuk melihat bagaimana taman yang berada di lokasi Gua Maria Airlow ini. Kita bisa melihat gereja dari dekat dari sisi sebelah barat. Nah, seperti inilah. Dan ini adalah tampak gereja dari belakang. Kita bisa melihat bagaimana gedung gereja atau kapel ini terlihat dari sisi bagian belakang. Seperti inilah
tampak gereja di kompleks Gua Maria Airlow. Nah, karena sering banyak orang berkumpul di tempat ini untuk berdoa, maka didirikan sebuah tempat atau titik kumpul sehingga orang bisa duduk di sini setelah berdoa atau sebelum berdoa, bisa menikmati makanan dan minuman di tempat ini. Disediakan area parkir dan juga tempat-tempat santai. Lalu seperti yang saya katakan tadi, di sisi sebelah barat kita akan melihat pemandangan yang indah karena langsung kita bisa melihat di bawah sana itu adalah perkampungan, rumah-rumah warga, ada juga bukit di sana, dan dari ketinggian ini kita bisa melihat bagaimana suasana pantai. Nah, ini laut yang biru. Dari kejauhan kita bisa melihat seperti ini. Penuh dengan pepohonan, tapi juga pohon-pohon kelapa, dan langsung kita melihat laut biru. Nampak seperti ini. Ya, memang lokasi Gua Maria Airlow terletak di atas bukit di ketinggian, sehingga kita bisa melihat dari ketinggian ini ada pegunungan, ada bukit, ada perumahan warga, dan juga laut lepas. Nah, hari ini cuacanya sangat bagus, tampak seperti ini. Laut yang biru yang dikombinasikan dengan awan putih dan biru. Nah, seperti inilah. Angin di atas tempat ini sangat kencang. Walaupun sekarang cuacanya sangat panas, tapi kita juga terbantu dengan tiupan angin yang kencang. Nah, ini adalah parkirnya. Kita bisa melihat di bawah sana adalah perkampungan warga. Kita bisa melihat dari kejauhan, ini adalah perkampungan warga masyarakat. Nampak seperti ini. Anginnya memang lumayan kencang karena memang berada di ketinggian. Tempat ini masih sangat asri karena memang dikelilingi oleh begitu banyak pohon, sehingga sangat rindang. Segera kita akan berpindah ke bagian depan untuk melihat gedung gereja, dan setelah itu kita akan dihantar untuk melihat apa saja yang berada di kompleks ini. Sekarang kita bisa melihat tampak gereja yang berada di lokasi Gua Maria Airlow, tampak dari depan. Nah, inilah tampak gereja dari depan. Kita bisa melihat secara detail bagaimana gereja ini berada tepat posisinya di tengah-tengah puncak ketinggian. Terlihat sangat keren memang. Nah, seperti inilah gerejanya. Secara detailnya kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini adalah jalan masuknya dari sisi sebelah kiri, dan ini jalan masuk dari sisi sebelah kanan. Bagian ini adalah pintu masuk gerejanya.
adalah pintu masuknya. Kita bisa melihat gerejanya secara full, tampak seperti ini. Nah, inilah gerejanya. Di sisi sebelah kiri dan kanan masih terdapat tanah yang luas, tampak seperti ini. Masih sangat luas halamannya, dan yang paling penting adalah masih sangat asri karena dipenuhi dengan banyak pepohonan yang rindang. Inilah tampak dari depan gereja yang berada di lokasi Gua Maria Airlow. Nah, kita akan segera berpindah untuk melihat ada apa saja yang berada di lokasi Gua Maria Airlow ini. Sekarang kita akan diantar untuk melihat ada apa saja yang berada di kompleks ini. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa di tempat ini dipenuhi dengan begitu banyak pepohonan yang rindang sehingga hawa di tempat ini lumayan sejuk karena kita bisa melihat banyak sekali pepohonan. Nah, ini adalah bagian tamannya. Lalu di area ini juga, tepatnya di samping gereja. Nah, itu banyak sekali pepohonan dan juga disediakan tempat-tempat santai seperti ini. Nah, kita akan masuk dan melihat. Nah, seperti inilah tempatnya. Nah, orang bisa duduk dan bersering pengalaman atau menikmati udara yang segar di tempat ini. Nah, tampak seperti ini. Ini tempat duduknya dan juga ada tempat cuci tangannya, Anda bisa melihat. Nah, seperti ini. Masih sangat asri sehingga Anda bisa melihat, wow, ini adalah bebatuan. Anda bisa melihat bagaimana pepohonan yang bertumbuh di atas bebatuan. Wow, seperti ini. Tidak ada tanah, semuanya serba batu. Wow. Tampak seperti ini. Jadi di tempat ini disediakan beberapa tempat singgah. Coba kita lihat dari jarak dekat. Nah, seperti ini. Sama seperti yang pertama tadi, tempat-tempat ini disediakan buat para pengunjung yang datang ke tempat ini untuk duduk santai, menikmati udara yang sejuk dan pemandangan laut. Nah, seperti ini. Banyak sekali pepohonan. Dan satu yang paling penting di sini adalah tempat ini selain sejuk, berada di ketinggian, dia juga berada jauh dari keramaian. Sehingga sangat cocok bagi Anda yang datang ke tempat ini untuk menenangkan pikiran Anda, mendapatkan udara yang sejuk, dan bisa mendapatkan ide-ide yang bagus, ide-ide yang cemerlang. Karena situasinya sangat mendukung, udara yang segar, bersih, sejuk, dan suasana yang asri, juga tempatnya sangat teduh, sehingga Anda bisa menemukan banyak sekali inspirasi. Banyak orang mengatakan dalam pengalaman mereka datang ke tempat ini untuk menenangkan pikiran mereka. Selain berdoa, berdevosi,
berziarah, mereka juga datang dan menikmati suasana yang sejuk, suasana yang tenang, suasana yang teduh, suasana yang asri. Kita masih bisa melihat, nah ini keasliannya, bagaimana bebatuan tampak seperti ini. Tempat ini sangat direkomendasikan buat teman-teman sekalian bisa datang ke tempat ini untuk menenangkan pikiranmu, menemukan inspirasi, dan juga bisa berdoa, berdevosi, berziarah di tempat ini. Masih sangat asri. Oh iya, di sini adalah tempat kamar kecil, kamar mandi. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih area taman. Di bawah pohon-pohon yang merindang ini disediakan tempat duduk buat para pengunjung sehingga bisa datang duduk di bawah pohon-pohon ini untuk menikmati udara yang segar dan sejuk. Nah, tampak seperti ini. Nah, di tempat-tempat santai ini yang dikelilingi dengan pohon yang sangat rindang, juga ada disediakan tempat-tempat doa. Nah, di sini ada sebuah patung Bunda Maria, namanya adalah Bunda Maria Pengantara. Nah, ini adalah patung Bunda Maria Pengantara. Inilah tampak patungnya. Anda bisa melihat view-nya sangat indah, patungnya ada di tengah-tengah, dan langsung kita melihat ke arah bawah sana adalah laut yang biru. Oh, ini namanya Santa Maria Pengantara. Patung Santa Maria Pengantara. Wow, keren sekali. Wow, kita bisa melihat pemandangannya sangat-sangat indah. Apalagi Anda datang pada siang sampai sore hari. Kita masih berada di area tamannya. Nah, di sisi sebelah sini terdapat banyak patung-patung. Nah, ini adalah patung-patungnya. Oh, ini adalah patung-patung yang menggambarkan situasi di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, inilah patung yang menggambarkan tentang situasi di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum mengalami peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Inilah tampak patungnya. Tuhan Yesus lagi berdoa. View-nya sangat indah karena langsung kita bisa melihat di bawah sana laut yang biru. Tampak seperti ini. Wow, keren sekali.
Anda tidak hanya berdoa, tapi juga bisa menikmati pemandangan yang indah dan juga bisa menemukan inspirasi-inspirasi yang baru karena menikmati kesejukan, keindahan, dan kesunyian di tempat ini. Kita masih berada di tamannya, dan sekarang kita akan diantar untuk memasuki Gua Marianya. Ini adalah jalan masuk untuk Gua Marianya. Di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan terdapat banyak sekali pepohonan. Maka tadi dikatakan tempat ini sangat rindang karena banyak sekali pepohonan yang berada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kita akan segera memasuki area Gua Maria. Ini adalah tangga-tangga yang menanjak untuk memasuki lokasi Gua Marianya. Nah, inilah Gua Marianya. Tampak seperti ini. Nah, ini adalah Gua Marianya. Tepat berada di bawah pepohonan. Inilah lokasi Gua Marianya. Tampak dari dekat Gua Maria dan patung Bunda Marianya. Lalu di samping sebelah kiri goa ini terdapat sebuah gereja atau kapel kecil lagi. Nah, ini adalah gereja atau kapel kecil yang berada di sisi sebelah kiri dari Gua Maria. Nah, kita bisa melihat dari dekat ada sebuah gereja atau sebuah kapel yang tepat berada di sisi sebelah kiri Gua Maria. Nah, supaya teman-teman tahu bahwa gereja ini pernah viral beberapa waktu yang lalu di media sosial maupun di media elektronik, karena gereja ini dibangun oleh seorang imam yang berasal dari Austria. Dan viralnya karena bangunan gereja ini, tembok-tembok, dinding-dindingnya merupakan bahan campuran semen putih dan bahan-bahan kertas. Nah, tampak seperti ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi viral. Campurannya kita nggak tahu seperti apa, tapi sang imam itu melakukan hal ini, membuat campuran itu sehingga dibentuklah tembok-tembok dan dinding yang merupakan hasil campuran dari semen putih dan juga bahan kertas. Nah, inilah bentuk dan tampak gerejanya. Ya, banyak sekali dedaunan yang berjatuhan di area goa karena memang angin seperti yang saya katakan tadi di sini sangat kencang. Kita masih berada di taman
Goa Maria. Pokoknya kalau Anda menghadap ke arah barat, Anda akan langsung dihadapkan dengan pepohonan dan juga laut yang biru seperti ini. Nah, kita lihat lagi gerejanya. Nah, supaya teman-teman ketahui, tadi kan kita sudah melihat gereja, ada 2 gereja atau 2 kapel yang berada di lokasi ini. Kita juga sudah melihat Goa Marianya. Selanjutnya kita bisa melihat ada yang lain lagi di tempat ini adalah stasiun Jalan Salib. Nah, seperti ini. Stasiun Jalan Salib. Dan medan dari stasiun Jalan Salib ini lumayan. Memang namanya juga Jalan Salib, jalan penderitaan. Ini jalan menurunnya. Nah, Anda harus berhati-hati kalau datang pada cuaca hujan, karena ini adalah jalan menurunnya. Maka perlu kehati-hatian. Oke, ini adalah jalan menurunnya. Dan ini adalah lokasi Jalan Salibnya. Orang akan jalan salib dan bisa berjalan sambil berdoa melintasi tempat ini. Salah satunya adalah Yesus memanggul salibnya. Nah, di belakang sana masih sangat asri karena ada bebatuan yang besar. Masih sangat asri, masih sangat asli. Nah, kita beruntung bahwa Keuskupan Amboina bisa mendapatkan tempat ini. Selain tenang, teduh. Nah, seperti ini, sangat asri. Karena berada di bawah pepohonan dan juga asli. Karena berada di atas bebatuan. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Ini adalah stasiun Jalan Salibnya. Jika Anda mau mengikuti prosesi Jalan Salib, diingatkan butuh tenaga ekstra karena memang lumayan jauh dan juga sedikit menanjak. Nah, inilah. Ini adalah temboknya karena memang di sebelah sana bukan lagi milik tanah keuskupan, maka harus ada batasan yang jelas. Namanya juga Jalan Salib, jalan penderitaan. Orang harus menderita terlebih dahulu untuk mencapai kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan. Masih sangat asli. Kita bisa melihat ini bebatuan.
masih sangat asli. Sebuah patung hati kudus. Ini adalah area tamannya. Ini salah satu view yang sangat indah. Ini situasinya pada siang hari di sebelah barat, sehingga kalau pada sore hari akan sangat lebih indah lagi karena matahari akan terbenam, dan Anda bisa melihat bagaimana matahari terbenam di ufuk sebelah barat. Anda bisa melihat dari ketinggian ini, pasti sangat indah. Oke, inilah tamannya. Nah, di daerah sini kita bisa melihat ada kendaraan di situ dan ada rumah di sana. Nah, rumah ini adalah rumah tinggal seorang Romo yang tinggal di tempat ini, menjaga, merawat tempat ini. Namanya adalah Romo Agus Ulahayanan. Nah, Romo Agus tinggal di tempat ini untuk menjaga, merawat tempat ini bersama dengan para karyawan-karyawannya. Nah, ini adalah rumah tempat tinggal dari Romo Agus Ulahayanan. Ada tempat santainya juga di sini. Oh, ini adalah perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para muridnya. Tampak seperti ini. Di sebelah sini ya semacam tempat yang disediakan bagi para tamu yang datang dalam jumlah yang besar, bisa ganti baju di sini dan juga bisa makan. Nah, ini gereja yang tadi saya katakan itu. Ini kamar-kamarnya, kamar dari Pastor Agus. Ini adalah gerbang masuknya.
Anda bisa melihat, wow, begitu banyak pepohonan. Walaupun cuacanya lagi panas pol, tapi Anda tidak akan pernah merasakan panasnya karena di bawah sini terdapat begitu banyak pepohonan, sehingga Anda bisa menikmati angin sepoi-sepoinya. Oke, demikianlah perjalanan kita pada hari ini. Semoga perjalanan pada hari ini membantu kita sekalian untuk mengetahui sebuah tempat wisata rohani milik Keuskupan Amboina. Namanya adalah Gua Maria Airlo. Mudah-mudahan dengan pengantar ini Anda bisa mendapatkan informasi yang cukup. Dan jangan lupa datang berkunjung ke tempat ini, karena seperti yang tadi saya katakan, ketika Anda berkunjung ke tempat ini, Anda akan melihat pemandangan yang indah dengan begitu banyak pepohonan dan juga birunya laut seperti yang Anda lihat di belakang sana. Dan yang lebih penting daripada itu adalah Anda bisa datang berdoa di tempat ini dalam suasana yang tenang, yang teduh. Setelah berdoa, Anda bisa duduk di tempat sana dan bisa menikmati pemandangan yang indah. Siapa tahu dengan suasana yang teduh, pikiran Anda menjadi tenang. Anda bisa menemukan banyak inspirasi-inspirasi. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah berkunjung secara virtual di tempat ini. Salam damai untuk kita semua, berkah dalam.